Jadi sebenarnya gini ya, kalau mungkin kalian ada yang belum lihat di video TikTok aku yang sempat rame tentang kenapa aku awalnya jadi ingin mengenal Yesus. Dulu aku tuh sering beraktivitas, aku sebelumnya ngekos. Terus memang aku setiap pagi tuh selalu diawali dengan dengar musik nih dari YouTube. Sambil beres-beres, sambil nyuci apa segala macam. Pokoknya standby tuh YouTube kan dia autoplay gitu ya, random gitu. Tapi nggak tahu kenapa saat itu tibanya aku denger lagu rohani. Judulnya Bapak Kau Setia. Awalnya aku nggak tahu kalau itu lagu rohani, tapi di akhir-akhir lagu itu, ini kayaknya lagu rohani deh. Dulu aku nggak ngerti lagu rohani itu seperti apa. Terus setelah mereka tuh bernyanyi, ternyata ada pendetanya gitu yang kayak memberikan kesaksian tentang bagaimana dia sulitnya membangun gereja gitu loh. Tapi Tuhan layakan, Tuhan sanggupi, akhirnya terbangunlah gereja itu gitu loh. Dan ada satu kalimat yang bikin aku tuh merasa kayak punya pengharapan baru. Si pendetanya tuh bilang gini, memang sulit, tapi tidak mustahil. Jadi dia cerita tentang pembangunan gereja yang memang sulit, butuh biaya yang besar, izin apa segala macem gitu kan ya. Tapi ya itu, ketika dia menjelaskan kalau kita percaya Tuhan, memang sulit sih, tapi tidak mustahil. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat, dan juga kita terus diberkati oleh Tuhan. Ya, kembali lagi di channel ini untuk kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang Murtadin. Nah, Murtadin ini masih sangat muda, dan juga beliau dulunya sangat taat dengan ajaran agama sebelumnya. Bahkan orang tuanya adalah orang-orang yang taat untuk melakukan ajaran agama. Nah, Murtadin ini ketika percaya Tuhan Yesus berawal mendengarkan lagu rohani. Pada saat beliau mendengarkan lagu rohani, hatinya sangat tenang, sangat sejuk, dan merasa damai ketika mendengarkan lagu rohani. Dan akhirnya beliau mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sekalipun banyak hujatan dari orang-orang sekitar, dari teman-temannya, bahkan di media sosial ketika beliau menyanyikan lagu rohani. Dan bagaimana kesaksian selengkapnya dari seorang Murtadin ini? Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau banget kakak dibaptis, tapi bingung kak mau jujur ke keluarga soal saya mau pindah keyakinan. Gimana ya? Ini aku nggak mau kasih solusi atau apa, tapi aku mau sharing aja ya, boleh ya? Aku mau sharing ini pengalaman aku soal jujur ke keluarga. Jadi aku awal-awal aku tuh nggak sama sekali blok bilang gitu kalau gue mau pindah agama, gue mau masuk Kristen gitu, nggak sama sekali bilang. Walaupun aku sudah beberapa kali share gitu kalau aku nyanyi lagu rohani, aku dengar lagu rohani, aku dengar khotbah eh, eh, rohani gitu di YouTube ya kan. Kakakku tuh beberapa kali tuh suka nanya gitu, kok lu sekarang denger lagu rohani sih? Kok lu suka nge-share rohani gitu sih gitu? Lu mau pindah Kristen ya? Dan gue, aku waktu itu masih menyangkal gitu loh, masih yang kayak, apaan sih orang suka doang? Apaan sih kan kata-katanya bagus? Apaan sih itu kan nggak harus orang Kristen aja yang denger gitu loh khotbah itu gitu loh. Orang ini kok khotbahnya bagus, aku gituin aja. Terus aku dulu beli pernak-pernik pohon Natal kecil, mungkin kalian tahu ya. Itu pun ditanya, kok lu makin kesini makin kayak gini sih, lu ini kenapa? Kata kakakku. Kok beli-beli pohon Natal gitu? Aku cuma bilang, apaan sih orang suka kan lucu. Terus aku bilangnya gini, gue tuh pengen jualan gitu kan, udah mau Natal nih, gue pengen jualan, jadi gue pengen promosiin dan gitu. Kirain kata kakakku kan. Tapi ternyata pas ganti tahun semua berubah gitu loh. Semua berubah, terlebih abis Jumat Agung, aku ngerasa kayak gue nggak bisa sembunyiin ini semua gitu. Tapi ya itu, jadi kan udah ada kode-kode di awal, jadi mungkin nggak terlalu kaget ya gitu. Tapi sebelum aku benar-benar ngebuka diri, ya aku benar-benar ngebentuk diri dulu.
nih gue yang baru nih, udah lebih baik nih dari yang dulu nih gitu loh. Jadi kayak apa ya, perubahan yang baik itu bisa kita jadikan apa ya, kalau aku saat itu perubahanku yang lebih baik aku jadikan itu alasan kenapa aku pilih Yesus gitu. Jadi kamu jangan bingung-bingung. Fokus ke diri kita aja dulu. Biar kita bisa menghadapin apapun nanti, rintangan, hujatan, segala macam hal yang gak enak itu di depan. Tetap semangat ya, God bless you. Hai semuanya, apa kabar di kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan diberkati. Udah lama banget nih aku nggak pernah upload video apa-apa di YouTube aku. Jadi ini pertama kalinya setelah 1 tahun aku vakum untuk upload video di YouTube ya. Dan perdana banget video aku kali ini tuh aku bukan cover atau promosiin seblak lagi ya guys. Kali ini aku bakal jawabin Q&A yang udah aku buka beberapa hari lalu di Instagram aku. Nah, ini dia Instagram aku. Kalau misalkan kalian belum follow, wajib follow sekarang. Oke, kalau mungkin ada yang belum kenal sama aku, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Zela. Kalian bisa panggil Zela lah ya, walaupun itu bukan nama asli aku sih. Tapi aku akrab disapa Zela. Nah, teman-teman di sini mungkin baru aja subscribe aku dan mungkin terheran-heran kenapa video-video yang lamanya tuh pakai hijab ya. Nanti bakalan aku kasih jawabannya kalau kalian terus pantengin YouTube channel aku. By the way, kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Gak usah heran kalau misalkan kalian lihat di video-video aku yang setahun lalu itu aku mengenakan jilbab. Jadi aku adalah seorang muslim yang saat ini sedang cinta-cintanya sama kasih dari Tuhan Yesus. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja ya pilih pertanyaan yang bakal aku jawab nih. Pertanyaan pertama ada dari Jibril Lawalata. Jibril _ Lawalata. Pertanyaannya, apa yang membuat kakak Zela lebih ingin mengenal Yesus dan apa yang kakak Zela rasakan? Wow, pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau mungkin kalian ada yang belum lihat di video TikTok aku yang sempat rame tentang kenapa aku awalnya jadi ingin mengenal Yesus. Dulu aku tuh sering beraktivitas, aku sebelumnya ngekos. Terus memang aku setiap pagi itu selalu diawali dengan dengar musik nih dari YouTube. Sambil beres-beres, sambil nyuci apa segala macam. Pokoknya standby tuh YouTube kan dia autoplay gitu ya, random gitu. Tapi nggak tahu kenapa saat itu tibanya aku denger lagu rohani. Judulnya Bapa Kau Setia. Awalnya aku nggak tahu kalau itu lagu rohani, tapi di akhir-akhir lagu itu, ini kayaknya lagu rohani deh. Dulu aku nggak ngerti lagu rohani itu seperti apa. Terus setelah mereka tuh bernyanyi, ternyata ada pendetanya gitu yang kayak memberikan kesaksian tentang bagaimana dia sulitnya membangun gereja gitu loh. Tapi Tuhan layakan, Tuhan sanggupi, akhirnya terbangunlah gereja itu gitu loh. Dan ada satu kalimat yang bikin aku tuh merasa kayak punya pengharapan baru. Si pendetanya itu bilang gini, memang sulit, tapi tidak mustahil. Jadi dia cerita tentang pembangunan gereja yang memang sulit, butuh biaya yang besar, izin apa segala macem gitu kan ya. Tapi ya itu, ketika dia menjelaskan, kalau kita percaya Tuhan, memang sulit sih, tapi tidak mustahil. Kenapa aku bilang kalimat itu cukup menguatkan dan menjadikan itu harapan baru buat aku? Cerita sedikit ya. Aku dulu punya problem, ditipu orang itu bawa kabur uang dan aku yang harus bertanggung jawab atas uang banyak orang lainnya gitu. Karena aku yang diamanati, karena aku yang dipercaya oleh banyak orang lainnya. Jadi disitulah aku harus bertanggung jawab. Aku merasa harus bertanggung jawab walaupun ada beberapa orang yang bilang ya udah biarin aja, bukan lo yang bawa duitnya gitu kan. Tapi hati aku tuh berkata lain. Hati aku tuh bilang aku harus selesaikan. Ya, memang sulit, tapi tidak mustahil. Jadi aku optimis. Dan kalimat itu selalu terngiang-ngiang di telinga aku. Jadi aku mulai saat itu aku mulai kayak berserah diri. Oh iya, bener. Kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap berharap gitu loh. Berharap pada Tuhan yang pastinya ya. Supaya Tuhan bantu kita, Tuhan layakkan kita untuk menyelesaikan apa yang memang harus kita selesaikan, teman-teman. Jadi itulah yang bikin aku kenapa
mulai mau mengenal Yesus. Memang apa sih yang dirasain? Nah, itu dia tadi penjelasan dari aku ya. Mudah-mudahan jawabannya cukup puas ya. Nah, ini pertanyaan kedua nih, aku bakal lanjutin. Dari Monica IP nih, Monica IP bertanya, apa reaksi teman-teman kamu ketika tahu kamu meyakini Yesus? Ada yang mencela nggak? Atau menjauhi? Kalau dibilang reaksi teman-teman pastinya kaget dong ya, karena mereka tahu aku sebelumnya itu benar-benar pakai hijab. Terus juga mereka mungkin kalau teman-teman aku juga tahu beberapa keseharian aku tuh yang memang bisa dibilang ya apa ya? Aduh, aku mau bilang taat, tapi ya sekarang orang pasti bakal bilang aku yang gimana. Intinya gini, teman aku pastinya shock, kaget. Kenapa bisa kayak gini gitu loh. Dan banyak beberapa orang juga yang berpikir nih ngikut laki-laki nih kayaknya nih gitu kan. Atau kayak nih kayaknya dia lagi stres nih, sakit hati nih, makanya dia jadi begitu nih. Lupa nih sama agamanya, lupa nih sama ajaran dalam Islam gitu. Tapi enggak guys. Semua itu pure murni hati aku yang tergerak untuk aku benar-benar cari tahu dan mengenal Yesus gitu. Ada yang mencela enggak atau menjauhi? Yang mencela ya, yang mencela pasti ada, yang menjauhi mungkin ada. Tapi aku nggak mau pusingin, jadi nggak kerasa gitu kalau aku memang benar-benar dijauhin gitu loh. Kalau untuk mencela sih, dulu sempat ada teman aku yang bilang gini, ih gila lu jangan murtad dong, males gue temenan sama lu kalau lu murtad, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya udah kalau misalnya memang standar pertemanan lo itu harus berteman dengan sesama Islam, lo nggak berkenan untuk berteman sama gue ya silakan, nggak apa-apa, bilang gitu. Tapi kalau yang benar-benar sampai mencela ya, teman-teman mencela benar-benar yang jahat gitu sih nggak ada sih. Puji Tuhan nggak ada. Syukurnya aku punya teman-teman tuh benar-benar pada akhirnya mereka ngerti dan ikut bertoleransi. Lanjut ya. Nah, sekarang aku mau jawab dari pertanyaan Sanggiahvi. Sanggianvi. Aduh, aku susah banget ini nyebutnya. Sanggianvi bertanya, fitih hijab mau dihapus nggak, Kak? Fitih hijab dihapus nggak ya? Nggak. Aku nggak bakalan hapus fitih hijab itu, karena itu adalah perjalanan aku. Jadi, biarkan itu menjadi identitas aku sebelumnya, bahwa aku adalah seorang muslim. Jadi, aku nggak bakalan hapus video itu, gitu loh. Karena bikinnya juga butuh effort gitu kan, biarlah itu jadi kenang-kenangan aja. Semoga kalian gak ada yang keberatan ya, aku tetap save video aku yang pakai hijab teman-teman semuanya. Lanjut ya, ada pertanyaan dari Natalia Barus 15. Kak, buat channel cover lagu aja. Kak, suaranya bagus loh. Makasih, aku seneng banget kalau misalnya ada yang kasih ide-ide baru nih ya buat aku. Doain aku bakalan cover lagu deh di next video konten aku di YouTube ya. Lanjut pertanyaan dari Elia Fani. Sekarang agama kakak apa? Sampai saat ini aku masih beragama Islam, tapi terus terang aku saat ini sedang benar-benar berusaha memahami, belajar lagi tentang Alkitab dan lain-lain untuk nantinya aku bisa siap dibaptis. Bantu doakan ya teman-teman semua. Lanjut, ada pertanyaan dari Jesslyn Priscilla. Kak, misalnya nanti pindah ke Kristen, apa siap Kak dijauhi banyak orang, bahkan diomongin kanan kiri? God bless you, Kak Zel. Wah, terima kasih pertanyaannya Jesslyn. Misal nanti pindah ke Kristen, siap dijauhi banyak orang? Harus siap dong. Justru memang Tuhan Yesus juga dulu begitu kan ya. Dibenci banyak orang. Jadi banyak nih aku dapat kalimat dari teman-teman sekalian yang bunyinya begini. Kalau kamu percaya Yesus, kamu harus siap pikul salibnya gitu. Jadi ya udah gitu loh. Aku kan percaya gitu loh. Ya aku harus siap gitu loh. Nggak boleh nggak siap. Jadi apapun itu resikonya, apapun itu, aku pasti terima. Aku sukarela terima apapun itu karena aku nggak menjadikan patokan orang itu apa ya, ngomongin aku kanan kiri, benci aku atau enggak apa-apa deh aku dibenci sama manusia, yang penting aku nggak dibenci sama Tuhan Yesus. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, dari Mayona titik 13. Ini ada pertanyaannya, apa yang kakak kagumi dari pribadi Yesus? Yang aku kagumi dari pribadi Yesus adalah kasih. Wow. Jadi
Kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku di TikTok ya, itu aku pernah sharing juga gimana aku kagumnya sama sosok Yesus yang luar biasa mengorbankan diri dia untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat sebelum Yesus, saat Yesus sudah disalibkan, Yesus pernah berkata seperti ini, Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Itu yang bikin aku luar biasa. Aku nonton banget itu film, dia dicambuk, disiksa, segala macam siksaan ya, berdarah-darah semua. Aduh, kita yang nonton tuh pedih banget. Terus luar biasa banget kasih yang Yesus tularkan kepada kita semua, teman-teman, di mana dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Jadi dia bilang, kasihilah musuhmu. Ibaratnya intinya tuh gini, aku nggak tahu persis ya guys, maafin kalau misalnya kurang benar nih kalimatnya. Yang aku tangkap ya, intinya aku tangkap saat itu, kita harus saling mengasihi, nggak cuma kepada orang yang mengasihi kita, tapi kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena kalau kita cuma fokus mengasihi yang mengasihi kita, ya apa upah kita gitu loh. Karena nggak ada upahnya juga kita benci sama yang benci kita gitu sih. Itu yang bikin aku kagum dan benar-benar mengajarin, benar-benar bikin aku tuh merasa aku sekarang bisa menerapkan itu gitu loh. Dulu mungkin aku kalau misalnya disenggol orang nih, bales, jangan gak dibales. Balas pokoknya, jangan gak dibales gitu, nggak bisa, enak aja main senggol gitu. Tapi kalau sekarang karena aku percaya Tuhan Yesus, aku pengen banget bisa meneladani apa-apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Nah, itu next ya, pertanyaan selanjutnya dari Juventia titik Valencia. Kenapa Kak Zela memutuskan untuk belajar atau mendalami lagi soal Tuhan Yesus? Kenapa ya? Aku nggak ngerti, semakin hari aku semakin sering dengar lagu rohani, dan itu benar-benar lirik per liriknya, itu aku benar-benar, aku resapi, aku merasa kayak banyak aku diajarkan hal-hal baik, yang mungkin sebelumnya ada yang belum pernah aku terapin dalam hidup aku gitu, lewat lirik dari lagu-lagu yang aku dengar gitu loh. Dari situ aku makin kayak pengen tahu, apalagi sih yang diajarin Tuhan Yesus kepada umatnya, apalagi sih, jadi aku kepo. Itu yang bikin aku tuh makin ingin mendalami, mengenal Yesus. Next ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Sandro Weto. Kakak sekarang bagaimana dengan perasaan kakak setelah menjadi pengikut Kristus? Aku nggak ngerti ini aku dari bilang pengikut Kristus atau bukan, tapi kalau aku dibilang percaya Yesus Kristus, aku percaya gitu. Aku nggak ngerti pengikut Kristus itu apakah harus dibaptis atau bukan gitu loh. Karena kalau misalnya memang patokannya harus dibaptis, aku sampai saat ini belum dibaptis, teman-teman semua. Mohon doanya biar dipermudah segalanya ya. Bagaimana perasaannya? Yang jelas aku sekarang merasa lebih damai. Aku merasa sekarang ini jadi pribadi yang lebih tenang. Luar biasa pokoknya yang Yesus ajarkan kepada aku. Puji Tuhan, bisa aku terapkan walau mungkin belum semuanya karena aku masih belajar ya teman-teman. Dulu mungkin aku adalah sosok perempuan yang kalau aku ada masalah atau apa, aku tuh lebih suka nangis. Tapi semenjak aku percaya Yesus Kristus, aku merasa ya udah gitu loh. Disakitin misalkan, jadi aku selalu kaitkan Tuhan. Aku disakitin nih, ya mungkin memang Tuhan nggak mau aku sama dia, atau Tuhan nggak mau dia sama aku. Ya udah, nanti Tuhan ganti. Sabar aja, tenang aja, percaya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin kasih kita yang jelek gitu. Tapi ya kamu percaya sama Tuhan gitu. Makanya aku sekarang tuh santai banget. Apapun aku mau dikecewain soal apapun, aku sekarang tuh jadi orang yang lebih tenang. Ya udah, nggak apa-apa, beneran. Damai banget ternyata rasanya. Kita nggak punya timbul benci sama apapun, itu damai banget. Bener, semua ikhlas pokoknya. Jadi itu yang benar-benar aku rasain semenjak aku percaya Yesus Kristus.
Pertanyaan selanjutnya dari Meilani.sitorus nih. Meilani bertanya, pengen dibaptis nggak kak? Pastinya pengen dong. Aku pengen banget bisa dibaptis, tapi memang banyak hal yang harus aku persiapkan. Karena menjadi pengikut Kristus itu banyak yang bilang tuh nggak mudah gitu loh, nggak semudah membalikan telapak tangan nih gitu. Jadi bisa dibilang aku belum siap ya, tapi aku memang sudah sangat yakin ingin dibaptis gitu. Jadi, tapi aku sekarang lagi mempersiapkan diri untuk lebih menambah pemahaman aku terlebih soal Alkitab, karena itu yang akan aku jadikan dasar aku dalam sehari-hari gitu kan. Aku harus bisa meneladani isi daripada Alkitab gitu loh. Jadi aku benar-benar lagi belajar untuk itu semua gitu. Doain ya teman-teman biar aku bisa secepatnya resmi gitu, officially jadi pengikut Kristus. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Taufik Ar-Rahman. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi dia bertanya, reaksi keluarga setelah mereka tahu keyakinan kakak berubah, gimana cara meyakinkannya ini pilihan yang baik? Ini pertanyaannya bagus, tapi aku juga susah jawabnya. Karena sampai saat ini aku belum bisa meyakinkan mereka bahwa ya ini pilihan yang baik buat aku. Untuk reaksinya, yang pasti mereka kaget, marah. Tapi puji Tuhan orang tuaku, kakakku itu tidak sampai yang menghina, sampai mencaci aku, mengutuki aku, itu tidak gitu. Mereka marah yang masih dalam batas wajar sih gitu. Kayak yang, kok lu gini sih? Kenapa gitu loh. Mereka tuh lebih kayak mengingatkan biar aku tuh bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tapi ya apa daya gitu loh. Memang di sini kita keyakinannya sudah berbeda gitu loh. Walaupun aku belum resmi jadi pengikut Kristus, tapi apa yang kita yakinkan memang sudah berbeda. Kalau untuk jawab pertanyaan bagaimana cara meyakinkannya, aku nggak bisa jawab. Aku udah berusaha nih. Aku udah berusaha tunjukin ke keluargaku gitu loh, bahwa sekarang kehidupan aku jauh lebih baik. Itu semua berkat apa? Berkat kasih Kristus kepadaku. Aku udah tunjukin gitu. Kayak aku jadi pribadi yang lebih tenang, aku nggak pernah ada sedih, aku nggak pernah ada ngeluh, apapun itu gitu. Dengan pengharapan, ya keluargaku bisa paham gitu, oh iya, nih anak gue gitu, lebih nyaman di sana gitu loh. Tapi ternyata susah teman-teman semua. Aku sempat cerita beberapa hari lalu di live TikTok aku cerita soal ini dan aku minta teman-teman sekalian bantu. Aku bilang aku titip doa ya kalau kalian lagi berdoa. Doain aku supaya aku dimudahkan jalanku untuk menjadi pengikut Kristus. Doain aku. Doain aku gitu supaya dilunakkanlah hati keluargaku untuk bisa mengikhlaskan aku jadi pengikut Kristus. Doain aku untuk aku bisa benar-benar siap untuk jadi pengikut Kristus. Itu sih yang aku sempat sampaikan ke teman-teman semua saat aku live di TikTok gitu. Aku minta doanya gitu loh. Karena sampai saat ini ya aku sudah berusaha. Aku sudah berusaha memberi pemahaman yang aku pelajari selama ini soal Kristus. Aku juga sudah berusaha menunjukkan ini loh bukti kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada aku dalam hidup aku gitu loh. Tapi memang sulit guys, karena memang keluargaku lumayan fanatik. Jadi ya udah gitu. Saat itu aku live tuh sampai nangis tuh karena gini, mikirnya, duh, gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih gitu. Gue udah nggak tahu nih masih gimana lagi ngasih tahu nih kalau misalnya jauh lebih baik sekarang gitu loh jadi pengikut Kristus. Itu udah nggak bisa. Jadi aku cuma pasrah. Aku minta teman-teman sekalian bantu doain aku gitu. Sisanya aku percaya Tuhan pasti bantu aku. Sisanya aku percaya Tuhan bekerja untuk ini semua buat aku gitu. Jadi biarlah Tuhan bekerja gitu. Aku udah di fase yang udah pasrah gitu loh.
Tapi ya memang aku nggak menunggu keputusan dari keluargaku ya gitu loh. Karena balik lagi yang aku yakini adalah keimanan kita itu urusan personal gitu loh. Imanmu yang menyelamatkanmu menurutku. Jadi nggak bisa kan aku nitip gitu. Nih aku buat dosa terus aku nitip nih. Dosa gue lo yang tanggung ya kan nggak bisa. Jadi, duh, oke teman-teman. Jadi ya udah gitu loh. Itu aja sih yang aku yakinin. Makanya aku sekarang benar-benar harus menguatkan imanku nih terhadap Tuhan Yesus nih. Aku mau deket-deket dia terus nih. Biar aku segala-galanya tuh dipermudah sama Tuhan Yesus. Gitu teman-teman. Next ya, pertanyaan selanjutnya dari Riko Sirait. Mau nanya Mbak, sudah membuka hati untuk baca Alkitab kah atau belum? Makasih. Puji Tuhan kalau sampai saat ini aku sudah mulai membuka hati baca Alkitab. Tapi jujur aja aku kayak nggak begitu paham ya. Ibaratnya ayat apa tentang ini, ayat mana tentang itu gitu. Aku nggak begitu paham. Gitu. Aku tiap pagi udah sharing, ada teman sharingku di WhatsApp. Terus aku bilang gitu, aku pengen deh, aku kan belakangan ini tuh suka kebangun jam 3. Yang kata temen-temen itu adalah saat teduh ya. Saatnya kita bisa benar-benar merasa apa ya, punya ruang untuk ngobrol hati ke hati dengan Tuhan, berterima kasih, berkeluh kesah, berdoa kepada Tuhan. Itu katanya itu adalah saat yang tepat, makanya dibilang saat teduh. Jadi aku bilang ke temanku, aku pengen deh mulai besok aku kalau kebangun tuh di saat-saat teduh yang bener-bener menurut aku memang jam-jam segitu tuh tenang banget ya. Aku pengen sambil dibuka-buka Alkitab gitu. Aku pengen baca-baca, bener-bener aku baca dan aku kaji gitu. Jadi minta doanya teman-teman ya, biar aku bener-bener giat nih, nggak anget-angetan gitu. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Gimana rasanya jadi favoritnya Tuhan Yesus? Nih pertanyaan dari Wijaya Gunawan 92. Aku nggak ngerti sih kalau dibilang aku jadi favoritnya Tuhan Yesus. Aku merasa sangat luar biasa, seneng banget karena semenjak aku percaya Tuhan Yesus, aku tuh dikelilingi dengan hal-hal baik, dengan orang-orang baik, dengan berkat yang luar biasa. Bahkan sampai aku merasa ini kayak, apa ya, beneran gitu loh. Aku beberapa kali, contoh aja gini, gimana ya buat bayar itu? Duit gue segini. Nggak lama dari itu, puji Tuhan. Tuhan kasih aku rezeki yang memang sudah dia siapkan melalui tangan manusia yang luar biasa yang digerakkan oleh Tuhan untuk ngebantu aku gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, pastinya sangat bersyukur, diberkati. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya udah mau habis nih guys. Ini pertanyaan terakhir guys, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang lainnya itu, pertanyaannya itu mirip-mirip sama yang aku udah jawab ya. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Milia Prilia. Apa yang kakak rasakan dalam hadirat Tuhan saat kakak percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat? Apa yang aku rasakan? Tuhan adalah juru selamat, yaitu karena aku memang merasa apa yang aku dapatkan saat ini adalah berkat dari Tuhan. Gitu. Aku punya problem. Tuhan selamatkan dengan memberi aku rezeki yang gak keputus. Dengan begitu aku bisa nyicil. Yang mungkin tadinya aku sempat berpikir gak mungkin nih gue ganti ini semua nih. Gitu. Jadi itu aku merasa Tuhan benar-benar selamatkan aku. Gitu. Jadi itulah yang bikin aku makin yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat gitu. Asal kita percaya dia, maka kita akan diselamatkan. Nah, itu dia semua pertanyaan udah pada aku jawabin ya. Ada beberapa pertanyaan sih yang pertanyaannya mirip-mirip. Jadi semoga jawabannya cukup mewakili ya teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan bosan-bosan. Semoga sharing kali ini cukup bermanfaat untuk kalian semua. Dan iya nih, aku mau minta rekomendasi dong. Karena tadi ada yang nyaranin aku untuk cover lagu. Boleh deh kalau gitu di next video aku bakalan cover lagu. Dan kalian boleh ya kasih rekomendasi judul lagu rohani yang kalian suka nih di kolom komentar. Nanti judul lagu paling banyak, dan kalau memang aku bisa bawainnya, aku bakal nyanyiin dan aku bakal upload di next video gitu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi Jala ucapin maaf kalau misalkan mungkin ada salah-salah kata, atau mungkin ada kata-kata yang ya
kurang berkenan lah ya pokoknya untuk kalian dengar. Zela minta maaf, Zela hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke deh, see you di next video ya guys. Jangan lupa subscribe dan follow akun sosial media aku lainnya. Dah. Mungkin masih mengenal wanita yang satu ini, yang bernama Zela, yang masuk Kristen karena bermula mendengarkan lagu rohani, dan oleh karena itu dia dijamah Roh Kudus, dan pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis oleh salah satu hamba Tuhan yang ada di Surabaya. Dan berikut adalah momen di mana dia pulang kampung. Pada awalnya memang dia ditolak oleh keluarga, tetapi puji nama Tuhan, pertemuan kali ini membuat haru antara Zela dan orang tua. Sebagai anak yang taat akan orang tua, Zela melakukan sungkeman terhadap bapak dan ibunya. Zela tampak berbincang dengan bapaknya dan juga dilanjutkan terhadap ibunya dan melakukan pelukan yang penuh hangat, penuh kasih, penuh cinta terhadap ibunda yang sudah melahirkan bahkan membesarkannya. Walaupun memang bahwa Zela tidak seiman lagi dengan mereka, tetapi kasih terlihat terjalin erat di antara mereka. Ayahnya terlihat menangis haru ketika berjumpa dengan sang anak Zela yang telah berpindah agama. Zela juga tampak menangis. Dia juga melakukan pelukan yang hangat penuh cinta terhadap bapaknya. Dan bapaknya terlihat sangat terharu dengan apa yang ditunjukkan oleh Zela. Bahwa perpindahan agama Zela bukan berarti membawa suatu perpisahan atau kebencian, tetapi justru membuat Zela semakin mengasihi orang tua dan semakin sayang. Zela menunjukkan kasih Kristus sebagaimana Tuhan mengasihi Zela. Zela melanjutkan panggilan video call dengan keluarga yang mudik ke Indramayu, Jawa Barat. Kedatangan keluarga besar, adiknya Bapak juga datang, kelihatan mesra dengan keluarga besar. Kedatangan juga murid-murid dari sang ibunda, murid-murid pengajian. Artinya bahwa ibunda daripada Zela sebagai guru ngaji, dan saatnya Zela bersama saudaranya untuk berbelanja bagi kebutuhan keluarga. Hai guys, selamat lebaran. Mungkin baik dong. Wah, tangannya mana? Kita doakan Zela supaya Zela tetap kuat imannya, dan oleh karena perbuatannya, kasih yang dinyatakan bisa membawa keselamatan bagi keluarga besarnya. Ya, jikalau Tuhan yang sudah berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Amin. Tuhan memberkati. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagu ini cukup mewakili cinta mula-mula saya kepada Tuhan Yesus. Yang mana kebaikan Tuhan kepada saya mengangkat kembali kehidupan saya yang satu sangat terpuruk dengan masalah hidup saya. Melalui lirik dari setiap lagu rohani yang saya dengar, Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu terdengar sangat indah di telinga saya. Entah apa jadinya hidup saya saat ini. Kalau mungkin saat itu, saya tidak tersentuh kalau mendengar nama Yesus. Dan saat ini juga, saya berani memutuskan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari seorang murtadin ketika beliau berani mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami penolakan, dihina, bahkan dijauhi karena memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Memang tidak mudah ketika orang-orang di sekitar mulai menghujat, memfitnah, atau menganggap kita berubah menjadi lebih buruk hanya karena mengikuti Kristus. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengalami penolakan demi menyelamatkan kita. Seperti dalam firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 dan 12, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga." Kadang luka terbesar bukan datang dari orang jauh, tetapi dari keluarga, teman kita, bahkan orang yang dulu dekat dengan kita. Namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap setia. Saat dunia menghina, Tuhan memeluk.
Saat manusia menolak, Tuhan menerima dengan tangan terbuka. Dalam firman Tuhan juga berkata dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi jangan takut untuk tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Air mata, hujatan, dan caci maki yang kita alami hari ini tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tetaplah mengasihi orang yang membenci kita. Tetaplah rendah hati dan tetap menjadi terang di tengah dunia. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kiranya melalui kesaksian ini, bahkan firman Tuhan yang kita dengarkan, boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan jika video ini, kesaksian ini memberkati saudara-saudara semua, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lainnya, supaya mereka juga diberkati dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.